Kemarin kita sudah membahas tentang taqiyah, dan bagaimana isu tersebut sering disalahpahami oleh sebagian pihak. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang tidak kalah menarik, yaitu bagaimana perlakuan Islam terhadap wanita dibandingkan dengan perlakuan Kristen terhadap wanita. Ini penting, karena sering sekali kita mendengar klaim dari pihak Kristen bahwa agama mereka lah yang menghormati wanita, sedangkan Islam dianggap menindas wanita. Benarkah demikian? Yuk kita kupas dengan dalil dan fakta. 1. Islam, wanita dimuliakan sebagai ibu, istri, dan anak. Dalam Islam, wanita memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW bersabda, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini menunjukkan bahwa Islam memuliakan wanita, khususnya sebagai ibu. Bahkan ketika seorang sahabat bertanya, siapa yang paling berhak aku hormati, Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu ditanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ditanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Baru setelah itu ayahmu. Bandingkan, apakah ada ajaran serupa dalam Kristen? Dalam Injil, justru wanita sering dianggap rendah. Misalnya, dalam 1 Timotius 2, 11-12, Paulus berkata, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Jadi wanita dilarang berbicara di gereja, tidak boleh mengajar, dan harus tunduk sepenuhnya. Islam memberikan hak ekonomi dan sosial kepada wanita. Islam memberikan hak yang jelas kepada wanita untuk memiliki harta sendiri, mewarisi, dan berdagang. Dalam Al-Quran, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula. Artinya, wanita berhak mewarisi harta, suatu hal yang revolusioner di abad ke-7 Masehi. Bahkan, wanita boleh bekerja dan berdagang seperti yang dilakukan Khadijah, istri Rasulullah. Bagaimana dengan Kristen? Dalam 1 Korintus 15:34 tertulis, sama seperti di semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Tidak hanya tidak boleh bicara, bahkan dalam sejarah gereja abad pertengahan, wanita tidak memiliki hak milik penuh. Banyak yang harus menyerahkan haknya kepada suami. 3. Perlakuan terhadap wanita dalam pernikahan. Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan kasih sayang. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Nabi SAW juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.